Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa, para pendengar, para penonton yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan dalam kajian online kita. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian dari pembahasan tafsir surat Yasin yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana dalam tafsir surat Yasin ini beliau menerangkan dari pembahasan tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli. Dan khusus pada surat Yasin ini banyak dari keterangan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullahu ta'ala. Nah, di pertemuan sebelumnya di bulan Ramadan kita telah menyelesaikan sampai pada ayat yang ke-8. Ya, mungkin sedikit kita murojaah kembali apa yang mungkin ringkas kita dapatkan dari tafsir ayat per ayat ini. Ya, di mana Allah mengatakan Yasin. Nah, telah berlalu, ini adalah huruf muqatta'ah yang disebut oleh para ulama. Tidak ada makna yang terkandung di dalamnya, namun maksud dari dibawakannya huruf-huruf muqatta'ah dalam awal surat seperti alif lam mim, yasin, toha, ya, alif lam ra dan seterusnya, ini untuk memberikan faidah bahwasanya Al-Quran ini terdiri dari bahasa Arab yang terang, yang jelas, sehingga ini sebagai bentuk penegakan hujjah kepada orang-orang Arab Quraisy yang ketika itu mengingkari Al-Quranul Karim. Mereka tidak bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, padahal apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah bahasa Arab yang terang, yang jelas, ya. Sehingga disebutkan seperti dalam surat ini Yasin, dalam surat Maryam, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Nah, untuk menerangkan bahwasanya Al-Quran ini adalah berbahasa Arab dengan bahasa Arab yang terang, yang jelas. Nah, dan Nabi SAW Nabi bangsa Arab, Nabi dari bangsa Arab. Nah, sehingga tidak ada alasan untuk menolak Al-Quran. Dan karena itu, ya, kebanyakannya dari penyebutan, setelah penyebutan huruf-huruf muqatta'ah ini biasanya di situ diterangkan tentang penyebutan Al-Quran. Nah, sama seperti dalam surat ini Yasin, kemudian Allah jelaskan wal Qur'anil Hakim, ya, demi Al-Quran yang penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan hikmah. Ya, telah kita jelaskan pula, ini Al-Quran itu penuh dengan hukum-hukum syariat, ya, di dalamnya terdapat hikmah-hikmah yang sangat banyak, hujah-hujah yang terang benderang, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surat ini wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang bijaksana. Innaka laminal mursalin, untuk mentakrir, menetapkan bahwasanya engkau wahai Muhammad betul-betul termasuk dari utusan kami, dari Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini maksudnya Rasulullah SAW benar-benar utusan Allah yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Nah, kepada umat manusia. Ya. Tentunya Rasulullah SAW ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ayat-ayat yang sangat terang benderang. Ala siratin mustaqim, ya, di atas jalan yang lurus, ya. Yani jalan
yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, lurus. Itulah Islam. Itulah jalan Islam. Nah, Tanzilal Azizir Rahim, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Aziz Ar-Rahim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Yakni yang menurunkan Al-Qur'an ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang disifatkan dan dinamakan dengan Al-Aziz, yaitu yang maha perkasa. Ya. Sehingga dari sini Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk menghukum siapa saja yang kafir kepada Allah, siapa saja yang bermaksiat kepada Allah, siapa saja yang melanggar hukum-hukum Allah. Tapi bersama dengan itu Allah juga Ar-Rahim. Ar-Rahim yang maha penyayang. Allah rahmati siapa saja yang mau kembali kepada Allah, yang mau bertaubat dari kalangan hamba-hambanya dan mau mengerjakan amalan soleh. Allah Subhanahu wa taala akan rahmati mereka ini. Nah, kemudian dikatakan litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Ya, untuk memberikan peringatan, ya, agar engkau wahai Muhammad memberi peringatan kepada suatu kaum, ya, ini maksudnya bangsa Arab. Ma undira aba'uhum, yang mana bapak-bapak mereka, nenek-nenek moyang mereka belum mendapatkan peringatan. Fahum ghafilun, sehingga mereka pun menjadi lalai gara-gara itu. Nah, ya, dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwasanya ketika Al-Quran ini, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan apa yang harus beliau tegakkan dari memberi peringatan kepada, ya, kaumnya. Ini yang terutama, ya, yang mana kaumnya belum mendapatkan peringatan sebelum itu, ya. Dan ini yang dimaksud adalah orang-orang Arab. Nah, sehingga karena itu mereka pun lalai dari keimanan. Mereka tidak istiqamah di atas iman mereka, tidak beramal dengan amalan soleh. Nah, dan demikian keadaan umat yang terputus dari peringatan, dia akan terjerumus ke dalam kelalaian. Ya. Maka di dalam ayat ini terdapat dalil akan wajibnya untuk kita berdakwah di jalan Allah, memberikan peringatan, ya. Dan ini kewajiban para ulama, orang-orang yang berilmu, ya, yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Naam, dia memberikan peringatan kaum muslimin sebagai bentuk, ya, membangunkan mereka, ya, dan menghidupkan hati-hati mereka dari kelalaian, Nah, dan ayat ini bukan dalil bahwasanya Nabi SAW itu hanya khusus untuk bangsa Arab saja. Nah, tidak. Akan tetapi berdasarkan ayat-ayat yang lain dan hadits Nabi SAW menerangkan bahwasanya beliau itu diutus kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Tapi karena Nabi SAW itu berasal dari bangsa Arab dan beliau terlahir dari orang Arab, ya, maka yang pertama kali mendapatkan peringatan tentunya adalah orang-orang Arab. Namun setelahnya Nabi kita SAW memerintahkan untuk menyebarkan, ya, Islam ini, naam, sampai ke berbagai negeri, walhamdulillah, hingga ke negeri kita ini. Naam. Baik, kemudian, ya, kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang berikutnya, ya, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, dan sungguh telah pasti ucapan, yakni hukuman, ala aktsarihim, atas kebanyakan mereka, fahum la yu'minun, maka mereka tidak beriman, ya, orang-orang kafir tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Ya, sampai di sini. Sesungguhnya kami menjadikan di leher-leher mereka ada belenggu, ya. Maka ia terikat, ya, sampai ke dagu-dagu mereka, dan mereka dalam keadaan tertengadah. Tangan mereka dikumpulkan ke leher-leher mereka, di bawah dagu mereka, dan mereka pun menengadahkan kepala mereka, tertengadah kepala mereka seperti itu. Nah, dan ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah telah pastikan bahwa azab akan menimpa kebanyakan mereka dari kalangan orang-orang kafir, ya. Karena mereka setelah nampak kebenaran itu pada mereka, mereka menolak kebenaran tersebut. Mereka tidak mau membenarkan Allah dan tidak mau mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mereka tidak mau mengamalkan syariat Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Maka dijadikan bagi orang-orang kafir tersebut yang menentang dan menolak kebenaran, ya, dan terus-menerus di atas kekafiran mereka, tidak mau beriman, ya, dijadikan, ya, ada belenggu di leher-leher mereka, terikat mereka, ya. Tangan-tangan mereka dikumpulkan di bawah dagu-dagu mereka. Nah, sehingga mereka pun dipaksa untuk mengangkat kepala-kepala mereka ke atas langit, ya. Dalam keadaan mereka terikat seperti itu. Ini mereka, ya, karena mengurung diri dari kebenaran, ya. Jadi keadaan mereka seperti itu. Tidak mampu melihat kebenaran dan tidak mampu mengambil petunjuk dari kebenaran, ya. Ini mungkin secara ringkas apa yang kita dapati, ya, dari 8 ayat dari surat Yasin ini. Nah, dan ini walhamdulillah telah kita jabarkan, ya, secara lebih panjang lebar lagi di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu ketika di bulan Ramadan kita membahas surat Yasin. Maka insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan, ya, dari ayat-ayat selanjutnya, ya, dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin, ya. Dimaklumi bahwasanya surat Yasin terdiri dari 83 ayat, ya. Dan insyaallah taala kita akan jelaskan ayat demi ayat berdasarkan tafsir yang disebutkan di sini oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, para hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lanjutkan membaca ayat yang ke-9 dari surat Yasin. Kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun." Ya. Dan kami jadikan, nah, di hadapan mereka ada sekat, ada dinding, dan dari belakang mereka pun ada dinding, ya. Lalu kami tutup penglihatan mereka, maka mereka tidak mampu melihat, ya. Ini ayat yang ke-9 dari surat Yasin, ya. Jadi Allah menyebutkan wa ja'alna min baini aydihim sadda. Kami jadikan di hadapan mereka saddan, ya. Saddan di sini, ya, bacaannya bisa dengan mendommah huruf sinnya, itu ya bacaan kita saddan, dan juga dalam qiraah yang lain bisa dibaca dengan mendommah huruf sinnya, yaitu suddan, ya. Wa ja'alna min baini aydihim suddan dalam qiraah yang lain, ya. Nah, itu juga bacaan yang dibaca oleh para ulama ahli qiraah. Nah, ya, maknanya ya tirai atau sekat, dinding yang membatasi, ya. Nah, fa aghshaynahum, ya. Jadi kami jadikan di hadapan mereka ada sekat, dinding yang membatasi, di belakang mereka juga seperti itu. Ini keadaan orang kafir, ya. Keadaan orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk Allah, yang menolak kebenaran, ya. Maka dijadikan di hadapan mereka ada sekat, di belakang mereka ada sekat, fa aghshaynahum. Lalu kami tutup mata-mata mereka, ya. Mata-mata mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak mampu untuk melihat, ya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ya. Disebutkan di sini oleh Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsirnya, kata beliau tamthilun aidan, ya. Jadi ini sebagai bentuk permisalan juga, ya, lisaddi turuqil iman, ya, untuk tertutupnya jalan-jalan keimanan alaihim atas mereka, orang-orang kafir yang tidak mau menerima petunjuk dan kebenaran, ya. Jadi ini hanya permisalan, ya. Jadi bukan ada dinding yang betul-betul hakiki ada di depan orang kafir yang tidak mau menerima hidayah itu, enggak. Jadi seakan-akan karena mereka tidak mau menerima kebenaran, jadi seakan-akan di hadapan mereka itu betul-betul ada dinding, tapi bukan sesungguhnya dinding yang sesungguhnya, enggak, ya. Tapi ini ibarat saja, ya. Ya, jadi apa namanya, seakan-akan dikarenakan mereka menolak kebenaran itu, mereka tertutupi oleh kebenaran itu. Ada dinding yang membatasi antara mereka dengan kebenaran. Di belakang mereka juga seperti itu, ya. Sehingga apa?
Mereka tidak mampu melihat kebenaran tersebut. Mereka tidak mampu melihat hidayah tersebut. Ya. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Jadi ini mimbab at-tamsil. Hanya untuk memberi permisalan saja. Ya. Nah, ini juga yang ditakrir oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Saking jauhnya mereka dari keimanan wal iyadu billah, ya, maka mata mereka seakan-akan ada penghalang, ya, ada tirai, ada dinding, ada sekat, ya, sehingga mereka tidak mampu melihat kebenaran tersebut, ya. Padahal kebenaran itu ada di depan mereka, padahal kebenaran itu ada di belakang mereka, tapi mereka tidak mampu melihatnya, tidak dari depan, tidak pula dari belakang, ya, tertutupi, betul-betul tertutupi, subhanallah. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Jadi demikianlah keadaan orang-orang yang menolak kebenaran itu, ya. Jadi disebutkan di ayat sebelumnya, tangan mereka sudah terbelenggu ke leher mereka, dikumpulkan di bawah dagu-dagu mereka, ya, sambil mereka dalam keadaan tertengadah, terangkat kepala-kepala mereka. Naam. Bersamaan dengan itu, ya, antara mereka dengan keimanan, antara mereka dengan hidayah, petunjuk, antara mereka dengan kebenaran, itu ada sekat, ada dinding yang membatasi, baik dari arah depan mereka maupun dari arah belakang mereka, sehingga mereka tidak mampu sampai kepada keimanan tersebut, dan keimanan pun tidak sanggup sampai kepada mereka, wal iyadu billah. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum, ya. Jadi ini keadaan orang-orang kafir yang menolak keimanan, menolak petunjuk, menolak kebenaran. Mereka tenggelam oleh karena kejahilan mereka, ya, oleh karena ketatapan Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Mereka menjadi orang-orang yang binasa, ya. Sehingga apa saja, ya, dari peringatan itu tidak mampu memberikan manfaat dan faidah apa-apa kepada mereka. Nah, dan sekali lagi ini disebabkan kekufuran mereka, kesombongan mereka. Karena itu mereka tidak mampu melihat kebenaran dan tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang memalingkan mereka dari kebenaran. Allah yang menghalangi antara mereka dengan kebenaran tersebut, ya. Dan ini sesuai dengan ayat-ayat yang lain. Dan itu sekali lagi sebagai hukuman bagi mereka. Allah tidak menzolimi mereka, tapi mereka lah yang justru menzolimi diri mereka sendiri. Dikarenakan mereka menentang dengan penentangan yang kuat, ya, betul-betul menolak, langsung menolak, sombong, padahal mereka tahu kebenarannya. Maka akibat dari kesombongan mereka, akibat dari kekufuran mereka itu, ya, maka mereka pun semakin terhalang dari yang namanya menerima kebenaran dan keimanan, ya. Dan ini mirip dengan ayat-ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bagaimana Allah menutup hati-hati orang kafir, terhalang dari menerima hidayah dan petunjuk. Seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 57, Allah berfirman, Inna ja'alna ala qulubihim akinnah ayyafqahuhu wa fi adanihim waqara. Sesungguhnya kami jadikan di dalam hati-hati mereka ada tutupan untuk bisa memahami, ya, petunjuk. Mereka tertutup, ya. Wa fi adanihim waqara, dan di telinga mereka pun ada sumbatan, ya. Bagaimana mereka tuli, ya, tidak bisa mendengar, mereka buta, tidak bisa melihat. Melihat apa? Melihat kebenaran. Walaupun hakikinya mereka bisa melihat apa yang mereka lihat, mereka bisa mendengar apa yang mereka dengar, tapi untuk kebenaran, petunjuk dan keimanan mereka sulit untuk menerimanya. Nah, juga firman Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ini dalam surat Al-Baqarah, di awal-awal surat Al-Baqarah, ya. Allah mengunci hati-hati mereka, pendengaran mereka, mata-mata mereka, ya, dan ditutup betul oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya selain Allah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menutup kata Allah, afara'aita, bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan
hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai sesembahannya. Dan Allah sesatkan ia di atas ilmu, dan Allah kunci pendengarannya, kunci hatinya, dan diletakkan tutupan di atas penglihatannya. Ini dalam surat Al-Jasiyah ayat 23. Ya. Dan juga dalam surat Al-An'am 125, wa may yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Dan siapa yang Allah inginkan padanya kesesatan, maka Allah jadikan dadanya itu sempit, sesak, ya, seakan-akan ia mendaki ke atas langit. Nah, jadi sangat sulit untuk menerima yang namanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang semisal ini sangat banyak mendustakan risalah Rasulullah SAW. Ya, ketika datang langsung mereka dustakan. Betapa cepatnya. Nah, ya. Dan betapa terus-menerusnya mereka di atas kekafiran mereka. Padahal sudah nampak terang bukti yang nyata, ya, tidak bisa lagi menolak bukti-bukti tersebut. Yang ada cuman kesombongan saja. Nah, yang ada cuman kesombongan saja. Nah, ini ya menunjukkan bahwasanya dari akibat buruk perbuatan jelek itu akan menyeret pelakunya kepada perbuatan jelek dan terus-menerus di atas perbuatan jelek itu. Ya. Sebagaimana kebaikan akan membawa seseorang untuk terus-menerus melakukan kebaikan. Makanya seseorang ya berhati-hati dari melakukan perbuatan-perbuatan jelek, dosa dan seterusnya. Kenapa? Karena itu akan mewariskan dosa yang berikutnya. Seorang ketika terjatuh dalam perbuatan jelek, ya, satu kejelekan akan menyeret kejelekan-kejelekan yang lain. Seorang terjatuh dalam perbuatan dosa, satu dosa akan menyeret kepada dosa-dosa yang lain, wal iyadu billah. Ya. Ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ya. Sebaliknya, kalau seorang itu membiasakan diri untuk melakukan kebaikan, kebaikan akan menyeret kebaikan-kebaikan yang lain. Makanya Allah berfirman, walladzina ihtadau, ya, orang-orang yang mendapatkan hidayah, zadahum huda wa atahum taqwahum. Allah tambah hidayah kepada mereka dan Allah tambah kepada mereka, datangkan kepada mereka ketakwaannya. Nah, ini lagi, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah tambah berikan hidayah kepada mereka. Kebaikan akan menyeret kepada kebaikan yang lain. Nah, ini ikhwani fiddin, ya, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari ayat yang ke-9 ini ada beberapa faidah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila ingin menghalangi antara seseorang dengan keimanan, Allah jadikan, ya, tangannya itu terbelenggu ke lehernya. Seperti pada ayat sebelumnya, inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Sesungguhnya kami jadikan di leher-leher mereka ada belenggu. Ya. Itu kalau Allah ingin menghalangi antara seseorang dengan keimanan. Jadi seakan-akan terbelenggu lehernya, tidak mampu dia. Tangannya terbelenggu ke lehernya, tidak mampu dia untuk melihat dan bisa mengambil kebenaran dan petunjuk Allah. Taib. Kemudian yang kedua, ya, bahwasanya orang yang dijadikan tangannya itu terbelenggu ke lehernya, ya, naam, ini ya, seakan-akan ia dipaksa untuk berada dalam keadaan seperti itu. Naam. Jadi karena kan tadi penyimpangan mereka, penolakan mereka, kesesatan yang mereka lakukan, ya. Dan demikian syaitan, ya, memberikan was-was kepada manusia hingga menjerumuskan mereka ke dalam kebinasaan, ya. Dan dikarenakan mereka, ya, sudah terjerumus dalam perbuatan dosa, seakan-akan mereka pun dipaksa untuk terus melakukan dan mendiami, ya, dosa tersebut, tidak mampu untuk berlepas darinya. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kita lihat seorang itu yang manakala sudah terjerumus ke dalam dosa, ya, kecuali kalau dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, betul-betul bertaubat, ya. Tapi sungguh ketika seorang sudah membiasakan diri dengan perbuatan dosa, itu sulit untuk bisa berlepas dari dosa tersebut. Nah, ya. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya, dan kita, ya, tentunya menyadari bahwasanya syaitan, ya, sebagai musuh manusia yang paling nyata, itu telah berhasil menggoda, ya, nenek moyang kita Nabiullah Adam alaihissalam bersama istrinya Hawa, ya,
di mana syaitan membisikkan was-was kepada Adam dan istrinya. Naam, sehingga apa? Ya, sehingga ia pun tergoda dengan hal tersebut. Naam, kenapa? Syaitan memberikan janji-janji, ya, bahkan bersumpah syaitan dengan beragam sumpah, ya, bahwasanya apa yang dia katakan itu adalah kebenaran. Nah, bahwasanya dia adalah seorang penasehat, ya, padahal ya justru syaitan itu yang menyesatkan manusia. Namun banyak perkara-perkara, ya, manusia memandang apa yang dibujuk oleh syaitan sebagai sesuatu yang indah, padahal justru di balik hal tersebut adalah kehancuran bagi dirinya. Maka jangan sampai kita tertipu oleh buayan syaitan. Nah, ya, biasanya hal tersebut hanyalah kenikmatan sesaat, ya, namun berakhir dengan kerugian dan siksaan yang naudzubillahi min dzalik. Baik, kemudian berikutnya yang ketiga dari faedah ayat ini, ya, bahwasanya orang-orang yang terhalangi dari petunjuk, ya, mereka tidak mampu untuk maju ke depan mengambil petunjuk tersebut ataupun mengambilnya dari belakang. Tidak mampu. Kenapa? Karena ada siter, ada penghalang, ada dinding, ada sekat, ya, baik dari depan maupun dari belakang mereka. Kemudian juga, ya, bahwasanya orang-orang ini mata-mata mereka ditutup oleh Allah, ya, sehingga mereka tidak mampu untuk melihat. Nah, dan juga yang kelima, bahwasanya dari ayat ini terdapat peringatan bagi manusia apabila mereka tidak membuka pintu petunjuk di dalam dirinya, ya, maka mereka itu akan masuk dalam golongan-golongan orang-orang yang tadi Allah sebutkan, ya. Akan ada sekat dinding yang membatasi mereka dengan kebenaran dan petunjuk Allah. Akan ada dinding yang membatasi mereka dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus banyak-banyak introspeksi diri, ya. Ketika kita mengetahui petunjuk, mengenal petunjuk, ya, maka tentu ini adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan kita tidak mengenal petunjuk, ya, bahkan terhalangi antara kita dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala tersebut, ini bahaya bagi orang yang seperti ini, ya. Sehingga sulit bagi dia terkadang untuk bisa mengambil kebenaran, menerima kebenaran. Naam. Dan orang-orang yang seperti ini terkadang, ya, mendapatkan peringatan atau tidak mendapatkan peringatan, ya, seluruhnya tidak ada manfaat bagi diri mereka. Sebagaimana nanti kita akan baca pada ayat yang berikutnya, ya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya. Kemudian pada ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kata Allah, sama saja, ya, atas mereka ini. Ini orang-orang tadi, ini kaitannya masih pada ayat-ayat sebelumnya. Mereka yang kafir, yang menolak kebenaran, menolak hidayah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah sebutkan mereka itu terbelenggu tangan-tangan mereka di leher mereka, tak kepala mereka menjadi tertengadah ke atas. Kemudian di belakang dan di depan mereka ada sekat, ada dinding sehingga mereka tertutup mata mereka, tidak bisa melihatnya, ya. Maka Allah katakan, sawaun alaihim, sama saja atas mereka ini, aandartahum, apakah engkau berikan peringatan kepada mereka, amlam tundirhum, atau kau tidak berikan peringatan kepada mereka, wahai Muhammad, la yu'minun, mereka itu tidak beriman, ya, mereka itu tidak akan beriman. Nah, jadi maknanya, ya, apakah kau berikan peringatan atau tidak ada peringatan yang kau berikan, itu sama bagi mereka, ya, sama bagi mereka. Ini sisi kesamaannya apa? Sisi kesamaannya la yu'minun, mereka tidak beriman, ya. Kau berikan peringatan, mereka tidak beriman. Kau tidak berikan peringatan, mereka pun tak beriman, ya. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, ya. Nah, sehingga, ya, orang-orang kafir, naudzubillah, keadaan mereka seperti itu, ya. Orang-orang yang memang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesesatan pada mereka. Naam, ya, terkadang datang kepada mereka peringatan, nasihat, ya, berulang-ulang nasihat tersebut, berulang-ulang peringatan itu, berulang-ulang penjelasan itu, tapi tidaklah hal tersebut menambah pada diri mereka kecuali semakin jauh dari kebenaran. Waliyadzubillah. Jadi ada orang-orang yang seperti ini, ya.
tidak berguna. Padahal kalau kita lihat apa yang kita sampaikan dari kebenaran, ayatnya jelas, hadisnya jelas, ya. Tapi mereka tidak mau menolak, tidak mau menerima kebenaran tersebut. Bahkan pada sebagian mereka justru mengolok-olok, ya. Justru menghinakan orang-orang yang membawa kebenaran tersebut. Naam, wal iyadu billah. Ya. Maka pengaruh dari peringatan tersebut sudah tidak ada di dalam diri mereka. Jadi seakan-akan hati mereka itu sudah keras membatu. Ya. Tidak ada peringatan atau ada peringatan sama saja bagi mereka. Mereka apa? Tidak beriman selama-lamanya. Wal iyadu billah. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Dan sekali lagi, ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menutup hati-hati mereka. Dan telah ditetapkan oleh Allah mereka ini berada di atas kesesatan, sehingga mereka tidak mampu mengambil faidah dari peringatan tersebut, dan mereka tidak bisa terpengaruh oleh peringatan tersebut. Ya. Mirip dengan ayat ini, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah itu, Allah katakan apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kan mirip dengan ayat ini. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka, engkau berikan peringatan pada mereka, engkau tidak berikan peringatan pada mereka, mereka tidak beriman. Ya, mereka tidak beriman. Juga firman Allah dalam surat Yunus ayat 96 sampai 97. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbik la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti azab atas mereka, ya, siksaan hukuman Allah atas mereka, mereka itu tak beriman. Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Sekalipun kata Allah, ya, datang kepada mereka seluruh ayat-ayat Allah, ya, mereka tidak beriman sampai mereka nanti melihat azab yang pedih. Baru di ayat yang ke-10 ini, ya, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, bahwasanya orang-orang yang mendusta ayat ini Allah berikan hiburan kepada Nabi. Wahai Muhammad, ya, kamu tidak usah bersedih. Ya. Kenapa? Orang kafir ini tidak ada perbedaan. Baik kau berikan peringatan, kau tidak berikan peringatan, itu sama saja. Mereka tidak beriman. Jadi ini hakikatnya hiburan kepada Nabi SAW, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, ya, ketika manusia itu menolak kebenaran, itu berat bagi Nabi SAW. Kenapa? Nabi itu sangat cinta agar kebenaran itu diterima oleh manusia. Ya. Makanya dalam Quran Allah berfirman, la'allaka bakhi'un nafsaka ala ayyakunu mu'minin alla yakunu mu'minin. Kata Allah, barangkali, ya, engkau akan mencelakakan dirimu, ya, ketika mereka apa? Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, kemudian dari faedah ayat ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan peringatan kepada manusia, ya. Padahal, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan peringatan yang luar biasa, bahkan hampir saja Nabi putus asa dari hal tersebut. Nah, ya. Maka ini memberikan faidah bahwasanya al-indar itu terus dilakukan. Ya. Walaupun mungkin disangka ini orang betul-betul tidak akan mau menerima kebenaran. Ya. Tapi jangan berputus asa dari hal tersebut. Nah, ini kata Syekh Al-Utsaimin adalah satu dari dua pendapat terkait masalah ini. Ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan, ya, kalau sudah engkau putus asa, ya, maksudnya putus harapan dari mereka, tidak usah sudah memberi peringatan. Karena dalam Al-Quran dikatakan fadzakir fa inna fa'ati dzikra. Berikanlah peringatan selama peringatan itu bermanfaat. Artinya apa? Kalau tidak bermanfaat sudah stop memberikan peringatan. Ya, ini pendapat sebagian ulama. Tapi pendapat yang lain mengatakan, ya, terus berikan peringatan. Nah, manfaat dari peringatan tersebut, ya, itu bukan hanya kembali kepada orang yang diperingati. Manfaat dalam ceramahnya. Padahal, ya, Nabi SAW memberikan peringatan dari bahaya orang-orang kafir, peringatan dari bahaya orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, ya, bid'ah di dalam agama dan seterusnya.
Nah, dan itu kewajiban dari seorang dai. Seorang dai itu bukan hanya memberikan kabar gembira, tapi juga memberi peringatan. Makanya seorang dai selain mereka mengajarkan akhlak, selain mereka mengajarkan tauhid, selain mereka mengajarkan sunnah, mereka pun harus memperingatkan dari bahaya kesyirikan, bahaya kebid'ahan, bahaya kemaksiatan. Harus diingatkan, ya. Dan disinilah memang terjadi pro dan kontra, ya, bagi manusia. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Ya, tapi demikianlah dakwahnya para nabi dan para rasul. Seperti itu. Ya, selalu saja ada yang menolak, selalu saja ada yang memusuhi. Tapi yang namanya kebenaran itu mesti ditegakkan. Dan kita melakukan hal tersebut sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Kemudian dari faedah ayat ini juga, ya, bahwasanya mereka-mereka yang telah pasti azab Allah menimpa mereka, na'am, ya, maka mereka tidak mungkin beriman kepada Allah, dan peringatan itu tidak mungkin bermanfaat atas diri mereka. Nah, kemudian faedah yang berikutnya yang kelima, bahwasanya seluruh perkara itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki, dan Dia pula yang menyesatkan siapa yang Ia kehendaki. Akan tetapi semua itu, ya, terikat dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Terikat dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, ya, ketika seseorang itu betul-betul pantas mendapatkan hidayah, dan itu sesuai dengan hikmah Allah. Dan Allah sesatkan siapa yang Ia sesatkan ketika orang tersebut memang pantas untuk disesatkan, dan itu tidak keluar dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya, bahwasanya orang yang tersesat wal iyadu billah, yang telah ditetapkan kesesatan mereka, mereka itu tidak mampu menerima atau melihat kebenaran, ya. Walaupun kebenaran itu nampak jelas, nah, tapi karena sudah sesat, naudzubillah, ya, maka mereka seperti itu keadaannya. Na'am, wal iyadu billah. Taib. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Taib. Ini ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 dari surat Yasin, ya. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan bacakan kembali, ya, dari surat ini di ayat-ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-11 dan seterusnya, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya dan bisa menambah ilmu bagi kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari ayat-ayat Al-Qur'an, dan semoga kita selalu mendapatkan keberkahan darinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.